Topik metode jaringan kerja yang berikutnya, bagaimana mengisi buhul-buhul berikut ini. Kita dapat lihat contoh yang pertama, yaitu pada event 1, ini adalah hari ke-0, durasi untuk menyelesaikan aktivitas A adalah 5 minggu. Sehingga pada event kedua, waktu yang paling cepat bisa menyelesaikan adalah 0 ditambah 5 adalah 5. Sehingga di sini dicetak angka 5. Berikutnya, 5 ditambah aktivitas B, durasinya adalah 7 minggu, ada 5 tambah 7 adalah 12, sehingga di sini dicetak 12. 12 tambah 9 menjadi 21, 21 tambah 2 menjadi 23. Untuk aktivitas yang bersamaan, kita akan perhitungkan berikutnya. Contoh seperti berikut ini. Kembali, buhul tadi dilengkapi. Dimulai dari mana? Kalau tadi start dari sebelah kiri, maka sekarang dimulai dari sebelah kanan. Bagian akhir proyek ditulis sama, 23 minggu. Sehingga kita jalannya ke kiri. 23 dikurangi 2. Maka di sini dicetak 21. Kita lihat. 21. 21 dikurangi 9, di sini 12. 12 dikurangi 7, di sini 5, 5 dikurangi 5, 0. Bagian atas dan bawah EST dan EFT yang sama berarti lintasan kritis, sehingga di sini digambarkan dengan garis yang lebih tebal. Bagaimana mengisi aktivitas yang bersamaan? Contoh di bagian ini. Di sini tadi adalah minggu ke-15, padahal aktivitas H adalah 4 hari. Jadi 21 dikurangi 4 hari, maka yang di bawah adalah 17. Contoh yang lain, apabila ada terjadi 2, maka dipilih yang paling lama. Contoh, misalkan aktivitas ini, angka 14. 5 ditambah 6 adalah 11, tetapi di sini ada angka yang lain, 21 dikurangi 7 adalah 14, maka pilih yang terlama. Hasilnya bisa digambarkan pada tabel berikut ini. Aktivitas A adalah event 1 ke event 2, aktivitas B adalah event 2 ke event 3, dan seterusnya. Durasinya kita bisa dapatkan. Waktu mulai yang paling cepat kita bisa dapatkan, waktu yang paling akhir kita bisa dapatkan, waktu selesai juga demikian, yang paling earliest finish time kita bisa dapatkan, dan latest finish time kita bisa dapatkan. Free float, tidak, yang dikatakan free float kalau pekerjaan EST dan EFT sama, maka pengurangannya menjadi 0, itu yang dikatakan sebagai lintasan kritis. Jadi A itu adalah lintasan kritis, B lintasan kritis, kemudian F itu juga lintasan kritis, dan I adalah lintasan kritis. Yang lainnya ada lintasan non-kritis. Kita bisa gambarkan, perlihatkan pada Gantt chart berikut ini. Kita lihat. A, B, F, E. Setelah A, tidak ada waktu jeda untuk mengerjakan waktu aktivitas B. Setelah B selesai, dilanjutkan dengan F. F selesai, dilanjutkan dengan I. Beda dengan aktivitas C. Aktivitas C boleh dikerjakan dahulu sampai di waktu yang telah ditetapkan. Alternatif kedua, istirahat dulu, baru mulai bekerja. Karena aktivitas berikutnya dikerjakan. Ini bagian yang hitam adalah aktivitas aktif. Sehingga bisa digambarkan Gantt chart-nya adalah seperti ini. Kita bisa didapatkan satu kumpulan kegiatan sehingga kita tahu mana sih aktivitas yang bersamaan yang paling banyak. Karena di situ membutuhkan dana yang cukup besar, peralatan yang cukup besar, sumber daya manusia yang cukup besar. Nah, bar chart yang
yang paling banyak aktivitas yang bersamaan membutuhkan sumber daya yang juga relatif besar. Bagian yang kedua adalah BERT, Program Evaluation and Review Technique. Agak berbeda sedikit dengan menggunakan metode yang pertama, BERT. Bila waktu kegiatan atau aktivitas secara eksplisit tidak pasti dan tidak menggunakan estimasi waktu tunggal, tapi memakai 3 estimasi, untuk itu perlu diadakan kalkulasi terhadap durasi atau rata-rata atau expected time dan variabilitasnya atau keragamannya. Ada 3 macam estimasi waktu. Yang pertama, optimistic time. Yang kedua, most likely time. Yang ketiga adalah estimasi yang pesimis. Dari sini kita akan dapatkan 3 macam estimasi tadi. Formula yang digunakan untuk mendapatkan expected time adalah A, itu most likely optimistic time ditambah 4 kali most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6. Maka kita dapatkan expected time, itu yang akan digunakan untuk perhitungan. Gambarnya diharapkan seperti kayak gini. Distribusinya distribusi mendekati distribusi normal. Contoh BERT. Diketahui Rumah Sakit Asta Husada Bunda merencanakan untuk membuat suatu proyek pembangunan gedung instalasi gawat darurat. Untuk itu pimpinan menyerahkan kepada Anda sebagai pimpinan Research and Development Department untuk ikut berpartisipasi di dalam membuat perencanaan jaringan kerja, data estimasi, durasi penyelesaian masing-masing aktivitas. Data dapat dilihat pada gambar 9. Pertanyaan, A. Persiapkan tabel aktivitas untuk EST dan LST, EFT, dan LFT, free float, dan total float. 2. Identifikasikan lintasan kritisnya. 3. Berikan kesimpulan saudara. Contoh, ada aktivitas 11 aktivitas A, B, C, D sampai K. Aktivitas A adalah event 1 ke event 2, aktivitas B event 1 ke event 3. Waktu ada 3 pilihan, yaitu optimistik 3 minggu, moderat 5 minggu, misalkan pesimis 8 minggu selesai. Setelah aktivitas A diikuti oleh aktivitas E dan D. Demikian seterusnya. Kita dapat lihat dalam gambar berikut ini. Contoh, goal 1 dengan event 1. Di sini ada aktivitas A, yaitu aktivitas yang optimistik dapat selesai 5 minggu, yang moderat 5 minggu, yang pesimis adalah 8 minggu. Dan gambar daripada network planning-nya adalah seperti ini. Kita akan menghitung expected time-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Adalah ini. Contoh A. A adalah rumusnya tadi adalah TE adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. 3 ditambah 5 kali 4 ditambah 8 dibagi 6 adalah ketemu 5,17 minggu dengan standar deviasi 0,83 minggu. Sehingga didapatkan gambar network planning-nya yang baru seperti kayak gini. Tidak lagi 3 estimasi waktu, tetapi menjadi estimasi durasinya adalah menggunakan expected time. A menjadi 5,17 durasinya 5 minggu, demikian juga dengan yang lain. Dari sini kita dengan cara yang sama akan memperoleh lintasan kritis. Disampaikan oleh Mas Roni dan Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya.